Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Rahmat. Kali ini kita akan membahas tentang artikel a, n, dan d. Nah, bagi kamu yang baru saja menonton video ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu bagi kamu yang belum subscribe. Kemudian silahkan untuk tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu yang membutuhkan pembelajaran bahasa Inggris. Kita mulai ya. Artikel a, n, dan d ini digunakan untuk benda, ya, menunjukkan suatu jumlah benda itu. Misalnya a dan n. A dan n itu artinya adalah sebuah. Kalau dia misalnya di buah-buahan berarti sebuah mangga, misalnya sebuah apel, sebuah jeruk. Kalau misalnya dia di kertas misalnya berarti sehelai kertas, ya, misalnya sehelai kertas, sehelai daun, seperti itu. Kalau misalnya telur berarti sebutir telur. Nah, itu penggunaan a dan n. Coba kita artikan. Misalnya a, ini penjelasannya. A dimulai dengan bunyi huruf konsonan, contohnya adalah a book, ya, a book. Kenapa kok bisa gitu, ya? Karena dia menggunakan B, ya, awalan B, hurufnya berbunyi huruf konsonan. A book, a ruler, a university. Nah, kenapa kok a university? Kenapa nggak menggunakan an university? Karena U ini berbunyi U. U itu adalah huruf yang berbunyi konsonan. Jadi a university tidak bisa menggunakan an university. Beda dengan payung. Sebuah payung itu artinya adalah, ya betul, an umbrella. Tidak bisa menggunakan a umbrella. Kenapa? Dia berbunyi huruf konsonan, huruf vowel a, ya. Kemudian lanjut kita menggunakan an. An itu dimulai dengan bunyi huruf vowel, ya. Atau bunyi huruf vowel itu huruf hidup, huruf huruf vokal, ya, kalau dalam bahasa Indonesia huruf vokal. Contohnya adalah apple, an apple, orange, an orange. Nah, ini dia bacanya adalah, ya, an hour. Jangan dibaca an hour, salah. Tapi dibacanya adalah an hour. Itulah makanya kenapa dia menggunakan an, karena ini berbunyi a di situ. H itu dihilangkan, ya. An apple, karena dia huruf vowel, berbunyi huruf vowel, maka digunakan an. An apple, an orange, kemudian an hour. Ya. Banyak lagi contoh-contoh yang lain menggunakan e dan n. Tapi ingat, rumusnya tetap kalau misalnya n, kalau e dia, maka hurufnya berbunyi konsonan atau huruf mati di awalnya. Kemudian kalau n itu berarti huruf hidup, yang berbunyi huruf hidup di awalnya. Oke. Kemudian lanjut kepada de. De itu digunakan untuk beberapa kata seperti di bawah ini, ya. Jadi de itu banyak penjelasannya, tidak hanya berlaku hanya untuk jamak saja, tapi untuk yang lain. Pertama, untuk kata jamak atau plural seperti yang saya bilang tadi, the books. The books. Artinya apa? Buku-buku. Jadi kalau misalnya the book itu tambahkan s, itu artinya adalah buku-buku. Kemudian the pens, pena-pena. Ya, pena. Kalau satu aja penanya berarti a pen. Kalau banyak penanya, kita nggak tahu penanya berapa, menggunakannya adalah the pens. Kemudian untuk ordinal number atau tingkatan dari angka, misalnya adalah the first, ya. Nah, jadi tidak bisa menggunakan first aja, tapi the first, pertama. The seven misalnya, ya, ketujuh. Jadi ada ketujuh. Kemudian lanjut nomor 3, untuk kata superlatif atau paling. Ini biasanya untuk pelajaran comparison, ya, untuk membandingkan satu benda dengan benda yang lain. Nah, ini gunakan untuk paling. Contohnya adalah the best, paling bagus, ya. Kemudian lagi the most expensive, paling mahal. The smartest, paling pintar. Nah, itu berarti untuk gunakan superlatif. Nah, nanti kita akan, silakan tonton video selanjutnya untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan superlatif degree. Kemudian untuk the one and only. The one and only itu maksudnya adalah satu-satunya di dunia ini. Bumi itu kan satu di dunia ini, ya kan. Jadi dia nggak bisa menggunakan an earth, tidak bisa. Tapi digunakan adalah the earth, ya. Kemudian
matahari juga satu-satunya, the sun, ya. Kemudian the moon itu juga bulan satu-satunya. Jadi kalau misalnya penciptaan di solar system ini, ya, sistem tata surya ini kalau dia satu-satunya, berarti dia menggunakan the. Beda kalau bintang itu kan banyak, ya. Jadi the stars bisa, karena bintang-bintang tuh banyak, ya. Kemudian lanjut nomor 5 untuk kata pengulangan. Jadi dalam satu kalimat tersebut, dalam satu paragraf tersebut ada beberapa kalimat. Nah, kalimat pertama itu digunakanlah untuk bendanya karena kita penyebutan di awal, ya. Contohnya adalah gini, I have a cat. Ini kalimat pertama. The cat is black. Bendanya diulang lagi, ya. Saya mempunyai seekor kucing. Kucingnya berwarna hitam. Maka digunakanlah the, bukanlah menggunakan lagi. Karena kita sudah menjelaskan itu kucing. Saya punya kucing. Berarti kucing siapa? Kucing saya. Jelas bendanya. Jadi the cat is black, seperti itu, ya. Nah, kita masuk kepada latihan, ya, supaya kita lebih memahami lagi. Coba jawab nomor 1 sampai nomor 4. Ya, Joko has underline the new car. Joko has underline new car. Jawabannya adalah, ya, jawabannya adalah Kenapa jawabannya Karena mobilnya tidak banyak kan, kalau banyak pakai S di situ kan. Nah, jadi dia a new car, satu. Dan mobilnya kita nggak tahu jenis mobilnya apa, warna mobilnya apa, tidak jelas, belum tahu. Jadi dan N itu biasanya digunakan untuk indefinite yang tidak jelas, yang belum jelas, ya. Kemudian Dian drinks, ya, jawabannya adalah betul, a glass of milk, ya, segelas susu, ya. Ya, susunya apa nggak tahu, susu merek apa gitu, ya. Kemudian lanjut nomor 3. Earth is the third planet. Earth is the third planet. Kira-kira jawabannya adalah, ya, betul. Jawabannya adalah the Earth. The Earth is the third planet. Ya, bumi adalah planet ketiga. Lanjut nomor 4. I have underline uncle and aunt. Ya, jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah an uncle and an aunt. Kenapa menggunakan an di sini? Karena dia diawali dengan bunyi huruf vowel a, uncle, ya. Maka digunakan an di sana. Ini sama juga, ini berbunyi huruf a, an aunt, seperti itu. Nah, ini adalah pembahasan tentang artikel a, an, dan they, ya. Saya menjelaskannya secara singkat saja dan mudah-mudahan itu bisa memahami untuk kamu semua. Dan silahkan untuk kerjakan latihan-latihan yang banyak tersebar di internet. Dan jangan lupa untuk mempelajarinya terus dan menerus jika kamu tidak memahaminya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe. Dan apabila kamu suka video ini silahkan like. Kemudian share ke teman-teman kamu yang membutuhkan pembelajaran bahasa Inggris grammar secara gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.